Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas sejarah hidup para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Mari kita mulai. Jepang adalah negara dengan kekayaan budayanya yang besar dan terkenal. Di balik perkembangan budaya Jepang, khususnya di bidang birokrasi dan keagamaan, ada salah satu tokoh yang sangat diidealkan sebagai pelopornya. Tokoh tersebut adalah Pangeran Shotoku dari zaman Asuka, Kekaisaran Jepang, yang hidup dari 574 sampai 622 Masehi. Shotoku adalah pangeran dan politikus Kekaisaran Jepang, yang bertugas sebagai wali atau bupati di bawah Kaisar Suiko. Sumber sejarah kehidupan Pangeran Shotoku utamanya berasal dari buku klasik Nihon Shoki. Pangeran Shotoku terkenal karena reformasinya bagi administrasi Kekaisaran Jepang. Selain itu, dia juga memiliki andil besar mempromosikan agama Buddha di Jepang. Pangeran Shotoku lahir pada tahun 574. Nama sebenarnya adalah Umayado no Miko, sedangkan Shotoku adalah nama anumertanya. Ayahnya adalah Kaisar Yomei, sedangkan ibunya adalah Permaisuri Anahobe no Hashihito. Ayahnya adalah Kaisar ketiga zaman Asuka, sedangkan kakeknya, Kimei, adalah Kaisar pertama. Kedua orang tuanya merupakan kerabat klan Soga, yang mendominasi politik Jepang waktu itu. Hal ini juga membuat Umayado sangat dekat dengan klan Soga dan pemimpinnya, Soga no Umako. Pada tahun 585, Kaisar kedua zaman Asuka, Bidatsu, mangkat. Sehingga ayah Umayado, Kaisar Yomei, naik takhta. Pada waktu itu sedang terjadi pertentangan soal agama Buddha, antara klan Soga sebagai penganut Buddha dengan klan Mononobe yang anti-Buddha. Kaisar Yomei hanya bertahta selama 2 tahun, kemudian mangkat. Pertikaian pun muncul sehubungan dengan suksesi tahta. Pemimpin klan Soga, Umako, membunuh Pangeran Anahobe, calon kaisar dari klan Mononobe. Pembunuhan ini terjadi atas perintah dari Putri Toyomi Kekasikiya, permaisuri almarhum Kaisar Bidatsu, yang juga keponakan Umako. Selanjutnya, Umako memimpin klan Soga dengan pasukan berjumlah besar menyerang klan Mononobe yang dipimpin Moriya. Pangeran Umayado juga ikut bergabung dalam pasukan ini. Namun, pasukan klan Mononobe yang berpusat di Kawachi tersebut, terdiri dari para samurai elit, sehingga sangat kuat untuk dikalahkan. Bahkan pasukan Soga sempat dipukul mundur hingga 3 kali. Di tengah perang yang berkecamuk, Pangeran Umayado lalu menebang sebatang pohon, yang dibuat menjadi patung Shiteno atau Raja Langit keempat penjuru. Kemudian Umayado berdoa dan bernazar kepada patung itu, bila pihaknya memenangi perang, ia berjanji membuat pagoda dan menyebarluaskan agama Buddha. Pasukan Umako kemudian kembali menyerang pasukan Mononobe. Segera pasukannya berhasil memukul mundur pasukan klan Mononobe. Bahkan pemimpinnya, Mononobe no Moriya, tewas terkena anak panah. Melihat pemimpin mereka, klan Mononobe tercerai-berai dan hancur. Pasca Perang Saudara, pada tahun 587, Umako menunjuk Hatsusebe no Mikoto, naik takhta sebagai Kaisar Susun. Namun Kaisar Susun yang memerintah sering berselisih dengan Umako, sehingga mereka bermusuhan. Kemudian Umako mengatur pembunuhan Kaisar Susun pada tahun 592. Setelah kematian Kaisar Susun, pada tahun 593, Umako mengangkat janda Kaisar Bidatsu, Toyomi Kekasikiya, yang tak lain adalah keponakannya, menjadi kaisar, dengan gelar anumerta Suiko. Kemudian, untuk mengurusi politik dan pemerintahan, Pangeran Umayado ditunjuk sebagai bupati atau wali kaisar. Setelah menjadi wali kaisar, di tahun itu juga, Umayado memenuhi janjinya saat perang, untuk membangun sebuah pagoda yang diberi nama Kuil Shitenoji. Kuil ini masih berdiri kokoh sampai sekarang, yang menjadi magnet wisata budaya di Jepang.
Tak hanya satu kuil, selama masa pemerintahannya, sebanyak 46 biara dan kuil Buddha dibangun, yang tersebar di wilayah Jepang. Tahun berikutnya, pada 594, Pangeran Umayado melalui Kaisar Suiko mengeluarkan perintah menyebarluaskan agama Buddha. Kebijakan ini mengundang para biksu Buddha datang ke Jepang. Sehingga pada tahun 595, Biksu Eji dari kerajaan Goryeo di Korea, datang ke Jepang dan menjadi guru Pangeran Umayado. Melalui Biksu Eji, Umayado mengenal dinasti Sui, Kekaisaran China, yang digambarkan sebagai negara besar, dengan organisasi pemerintahan yang teratur serta bercorak Buddha. Pangeran Umayado pun sangat tertarik dengan dinasti Sui, Kekaisaran China. Melalui Biksu Eji, Umayado kemudian lebih banyak mempelajari informasi sistem pemerintahan China. Hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dalam mereformasi Kekaisaran Jepang. Bahkan pada tahun 607, Kaisar Suiko setuju mengirim duta ke dinasti Sui, di mana hal ini berlanjut sampai abad ke-7. Pencapaian yang paling nyata adalah reformasi pemerintahannya. Pada tahun 603, Umayado menetapkan 12 pangkat istana, yang ditunjukkan dengan topi berwarna. Sistem ini dikenal sebagai Kaniju Nikai atau sistem 12 jenjang jabatan hiasan kepala. Sistem ini menjelaskan, pejabat yang berprestasi bisa naik pangkat tanpa mengenal keluarga dan asal-usul klan. Selanjutnya, pada tahun 604, dia menyusun Jushichijo Kenpo atau Konstitusi 17 pasal. Konstitusi ini menekankan kepatuhan para pejabat dan bangsawan kepada kaisar, serta penghormatan terhadap Buddha. Sebagai penganut Buddha yang taat, dia juga menulis buku yang berharga. Pada tahun 615, Umayado menyelesaikan penulisan buku Sangyo Giso atau ulasan 3 sutra. Ini adalah buku 3 tulisan beranotasi tentang sutra-sutra Buddhis yang penting. 5 tahun kemudian, pada tahun 620, Pangeran Umayado bersama Soga no Umako menyunting buku sejarah Jepang yang terkenal, yaitu buku Kokuki dan buku Tennoki. Umayado dan Umako juga bekerja sama untuk memprakarsai gerakan pengelolaan pemerintahan dan negara yang terpusat. Pangeran Umayado terus mengupayakan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya sampai akhir hidupnya. Pada tahun 622, Pangeran Umayado jatuh sakit di Istana Ikaruga. Meskipun istri dan orang-orang yang mencintainya mengusahakan kesembuhan, Pangeran Umayado meninggal pada tahun itu. Sang pangeran mangkat, meninggalkan warisan kekaisaran yang telah tertata, berkat serangkaian gerakan perubahan yang diprakarsainya. Pasca kematiannya, Umayado dikenal secara anumerta sebagai Sotoku Taisa yang berarti, Pangeran Kebajikan Tertinggi. Kontribusi abadi Pangeran Sotoku terhadap reformasi pemerintahan di Jepang terus berkembang menjadi negara terpusat. Sistem ini telah memperbaiki sistem sebelumnya, di mana kekuasaan diperoleh melalui persaingan antar klan. Agama Buddha dengan cepat berkembang berkat kontribusi Sotoku untuk menyebarkan popularitas agama tersebut ke penjuru Jepang. Dikenang sebagai penganut agama yang taat serta penjaga pemerintahan yang baik, Sotoku dianggap sebagai orang suci, bahkan titisan Buddha, terutama selama periode Kamakura. Sampai hari ini, di Jepang, Pangeran Sotoku terus dihormati sebagai salah satu bapak pendiri peradaban Jepang, dan salah satu penguasa terbesar dan paling bijaksana yang pernah ada.